Ya, oke. Ya, baik, minggu 13 ini ya akan saya bahas ya lanjutan dari kriptografi asymmetric key, ya varian dari RSA yang kedua yang kemarin kita sudah bahas yaitu Gamal. Sekarang kita masuk ke pembahasan tangan digital. Ya, oke, saya lanjut. Ya. Nah, sasaran dari kita belajar tangan digital ini ya antara lain adalah definisi dari tangan digital, layanan keamanan yang disediakan oleh tantangan digital, beberapa attacking ya di tantangan digital, ya kemudian baru kita bahas skema ya diantaranya adalah RSA, Elgamal, Schnorr, dan Digital Signature Standard. Ya, jadi Rabin tidak ada, tantangan digital tidak mengeluarkan skema digital signature, tapi yang ada adalah RSA, Elgamal, dan Schnorr. Ya. Dan yang terakhir adalah tantangan digital standar ya, yang kita gunakan untuk SSH ya maupun untuk HTTPS ya dan lain-lain atau untuk TLS, SSL TLS. Kemudian aplikasi di tantangan digital. Oke, kita bahas yang pertama adalah perbandingan antara tantangan digital dengan tantangan konvensional atau tantangan yang selama ini kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah definisinya. Ya, definisinya, inklusinya. Tanda tangan konvensional, tanda tangan yang kita gunakan, yang menggunakan tangan kita, ya, itu artinya adalah, ya, artinya adalah bahwa tanda tangan konvensional itu ya, adalah bagian dari dokumen. Ya. Jadi tanda tangan itu adalah bagian dari dokumen. Biasanya kita menandatangani sebuah dokumen, ya, kemudian tanda tangan itu adalah bagian dari dokumen itu sendiri. Contohnya adalah ijazah. Ijazah yang kita punya itu loh ya. Karena ada tantangan kita, ya tantangan kita ini merupakan bagian dari dokumen. Atau SIM misalnya, SIM ada tantangan kita. Nah, tantangan itu adalah bagian dari dokumen, ya SIM. Nah, contoh lagi adalah CV yang Anda yang Anda punya, ya CV untuk melamar pekerjaan misalnya. Ya, ada dokumen CV, kemudian supaya trust, ya, yang membaca itu, ya ditantangani oleh pembuat CV Anda sendiri. Nah, tantangan itu adalah bagian dari dokumen. Sedangkan tantangan digital, nah, tantangan digital itu dikirim ya terpisah dari dokumen. Ya, jadi tantangan digital bukan bagian dari dokumen, tetapi ya dikirim secara terpisah. Ya, jadi tidak bercampur dengan dokumen. Ya, jadi terpisah. Ya, gitu ya. Itu definisinya atau inklusinya. Ya, sedangkan metode untuk memverifikasi tanda tangan digital kita bandingkan dengan tanda tangan konvensional adalah ketika Anda membuat CV, ya, CV Anda tanda tangani, Anda kirim ke perusahaan, ya, Anda kirim ke perusahaan, maka perusahaan itu akan percaya, ya, bahwa itu adalah CV Anda jika perusahaan sudah punya contoh tanda tangan Anda, betul nggak? Ya, atau gini aja, ijazah. Ya, ijazah itu ada tanda tangan pemilik ijazah dan ada tanda tangan ya pimpinan dari universitas yang mengeluarkan ijazah. Ya, saya ambil contoh ijazah dari PENS. Nanti pasti ada tanda tangan dari direktur PENS. Yang punya ijazah itu adalah Anda, ada tanda tangan Anda. Nah, ketika Anda fotokopi, ya atau Anda scan, ya Anda pakai untuk syarat melamar pekerjaan, maka perusahaan yang menerima dokumen Anda itu akan memverifikasi, ya, scan dari ijazah Anda, ya apakah sah atau tidak, ya apakah benar, ya Anda lulus dari ya perguruan tinggi itu atau tidak, maka ya caranya adalah perusahaan itu akan mengkonfirmasi ya apakah betul ijazah itu dikeluarkan oleh sebuah perguruan tinggi. Ya, misalnya dengan cara menelpon ya bagian BAK ya dari perguruan tinggi itu.
Ya, kemudian disampaikan ke bagian BHK bahwa yang mengeluarkan adalah direktur dengan nama bla 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 atau rektor dengan nama siapa, ya dikeluarkan tanggal sekian, ya atas nama siapa pemiliknya, ya pemilik dari ijazah itu. Maka BHK akan memverifikasi bahwa ya, ijazah itu benar atau tidak benar. Nah, gitu ya cara untuk memverifikasinya. Sebaliknya, tantangan digital, ya ini sebaliknya untuk tantangan digital. Ya, penerima tantangan digital beserta dengan dokumennya atau message-nya, ya, itu memverifikasi tangan ya dengan dokumen atau message yang diterimanya dengan menggunakan fungsi verification. Ya, jadi ada fungsi verification. Ya, gitu ya. Jadi ada sebuah program ya, khusus ya, untuk memverifikasi ya, tanda tangan digital. Gitu ya. Namanya adalah fungsi verification. Gitu ya. Nah, tanda tangan digital yang diterima dengan dokumen atau message yang diterima dimasukkan ke fungsi itu. Nah, setelah itu fungsi itu dikomputasi, dijalankan. Ya, hasilnya ada dua pilihan, valid atau invalid. Ya, itu kalau nggak salah kemarin di percobaan sudah ada lakukan, ya, valid atau invalid. Ya. Jadi ada satu fungsi khusus untuk memverifikasi itu. Nah, enak ya. Tapi kalau tanda tangan konvensional harus diverifikasi atau dicek secara manual. Nah, kalau penerima tanda tangan itu tahu tanda tangan Anda itu adalah seperti itu misalnya, ya maka dia bisa mencocokkan, oh ini benar miliknya si A, si B, si C. Ya, atau memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan misalnya ijazah tadi ya, sama contoh tadi ijazah, dia akan memverifikasi ya untuk memastikan bahwa ijazah itu ya, legal atau ilegal. Gitu ya. Kalau ada yang tanyakan silakan. Suara saya apakah masih terdengar dengan baik? Oke, itu metode untuk verifikasi. Yang ketiga, hubungan. Hubungan antara tanda tangan konvensional ya dengan dokumen atau message ya, atau informasi, itu hubungannya adalah one to many, satu ke banyak. Anda menandatangani KTP, menandatangani SIM, menandatangani CV, menandatangani ijazah, tanda tangannya sama. Jadi satu tanda tangan untuk semua dokumen. Ya, tetapi kalau tanda tangan digital, ya itu hubungannya adalah one to one. Satu tanda tangan digital hanya berlaku untuk satu dokumen. Ya, gitu ya. Jadi misalnya ada 100 dokumen. Ya. Untuk tanda tangan digital, ya, akan ya di-create tanda tangan ya untuk masing-masing dokumen itu. Jadi kalau ada 100 dokumen yang ada, maka ada 100 tanda tangan digital pasangannya. Tapi kalau konvensional 100 dokumen ya tanda tangannya sama. Pak Direktur menandatangani ijazah ya 1000 mahasiswa yang akan diwisuda, tanda tangannya sama. Ya, tidak berubah-ubah. Tapi kalau tanda tangan digital ya satu dokumen khusus tanda tangannya. Dokumen yang lain tanda tangannya juga khusus tanda tangan untuk dokumen itu. Ya, itu hubungan antara dokumen dan tanda tangan. Yang keempat adalah ya duplicity ya, atau copy ya, kopian. Untuk tanda tangan digital ya kopian ya dari tanda tangan yang ada di dokumen itu gampang untuk dibedakan dengan aslinya. Apalagi kalau fotokopinya hitam putih, lebih gampang lagi. Pasti Anda tahu mana dokumen yang asli, mana dokumen yang kopian. Meskipun Anda scan dengan resolusi yang setinggi mungkin, ya Anda tetap bisa membedakan mana dokumen yang asli, mana dokumen yang hasil scanning atau hasil kopian.
Sebaliknya kalau tanda tangan digital, ya, karena dia berupa file, ya, kalau tanda tangan digital ini saya copy, ya, menjadi file yang lain, maka sulit untuk membedakan mana, ya, file yang berisi tanda tangan yang asli, mana yang bukan. Ya, karena isi dari file itu adalah sama-sama tanda tangan yang valid. Ya, jadi sulit untuk dibedakan. Ya, gitu ya. Yang bisa Anda cek adalah, ya, file itu di-create pada tanggal berapa. Ya, cari tanggal yang paling lama, ya, yang paling tua, ya, yang paling lama. Kalau yang paling lama berarti memang itu aslinya. Tapi ini nggak penting, ya, karena tanda digital ini karena berupa file, ya, di copy di file yang lain nggak ada masalah, bisa diverifikasi secara valid oleh fungsi verifikasi. Ya, asalkan isi dari file itu sama, ya, dengan tanda tangan digital aslinya. Ya, gitu ya. Kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau tidak, saya teruskan. Ya, jadi tapi ada 4 ya. Ya. Definisi atau inklusi, metode verifikasinya, hubungan antara tanda tangan dengan dokumen, dan kopian atau duplicity. Sekarang prosesnya. Ya, prosesnya. Nah, slide berikutnya itu menggambarkan proses dari algoritma tanda tangan dan algoritma verifikasi. Ya. Jadi message atau dokumen atau informasi dimasukkan ke fungsi signing, ya, bersama-sama dengan private key pengirim, ya, bersama-sama dengan private key-nya pengirim. Hasilnya adalah signature atau tanda tangan. Setelah itu, signature dan message dikirim bersama-sama ke penerima. Di penerima menjalankan fungsi verification. Ya, jadi message dan tanda tangan yang diterima oleh penerima, ya, dikomutasi, ya, melalui fungsi verification bersama-sama dengan public key pengirim. Ya, pasangan dari private key yang dipakai oleh pengirim untuk signing. Ya, hasilnya jika valid, ya, maka message, tanda tangan, dan public key-nya valid. Gitu ya. Ya, jadi key yang digunakan adalah, ya, key pengirim. Kalau enkripsi dekripsi yang dipakai adalah key-nya penerima. Nah, sekarang untuk tanda tangan, ya, beda. Ya, key yang terlibat adalah key-nya pengirim. Untuk signing digunakan, ya, private key pengirim. Untuk verifikasi digunakan public key-nya pengirim. Sampai di sini bisa diterima, oke? Oke ya. Ya, jadi contoh ini, ya, ada algoritma signing, message, ya, disiapkan oleh Alice sebagai pengirim. Ya, untuk menandatangani message ini, Alice menggunakan private key-nya. Hasilnya adalah signature S. Signature S bersama-sama dengan message M dikirim oleh Alice ke Bob. Ya, Bob, lawan komunikasinya Alice, memiliki public key-nya Alice. Maka dengan menggunakan algoritma verifikasi, ya, Bob bisa memverifikasi apakah message dan signature yang diterima dari Alice valid atau tidak dengan menggunakan public key-nya Alice. Oke ya, bisa terima ya. Ya, jadi, ya, kesimpulannya adalah, ya, key yang digunakan untuk tanda tangan adalah, ya, key-nya pengirim. Ya, ini key-nya Alice untuk menghasilkan signature menggunakan algoritma signing, sedangkan penerima Bob, ya, menggunakan public key-nya Alice untuk memverifikasi message dan signature yang diterimanya dari Alice, ya, melalui algoritma verifikasi. Oke, saya terima ya. Catatan, tanda digital membutuhkan, ya, public key dari signer atau pengirim, ya, menggunakan, ya, private key untuk menandatangani message, sedangkan untuk memverifikasi, ya, digunakan public key-nya pengirim. Ya.
untuk dijalankan oleh algoritma verification. Oke ya, bisa terima ya. Catatan berikutnya, ya. Dibandingkan dengan kriptosistem, enkripsi dan dekripsi. Ya, yang dipakai untuk mengenkripsi message adalah public key-nya pengirim, public key-nya penerima. Ya, kalau Alice mengirim berarti public key-nya Bob yang dipakai oleh Alice untuk mengenkripsi message. Sedangkan Bob menerima ciphertext dari Alice, mendekripsinya dengan menggunakan private key-nya Bob. Jadi key yang terlibat adalah key-nya Bob. Tapi kalau tangan digital, yang dipakai adalah tangan-tangannya public key-nya dan private key-nya Alice. Ya, jadi key-nya Alice yang dipakai untuk untuk tangan digital. Untuk enkripsi dekripsi yang dipakai adalah key-nya Bob atau penerima. Bisa diterima ya perbedaannya ya antara tangan digital dengan crypto system. Halo? Oke? Oke. Bisa diterima? Oke, halo? Suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak? Yang tanyakan? Belum, Bapak. Oke, satu. Nah, sekarang begini. Baik tangan konvensional maupun tangan digital, ya, ada sebuah fenomena ya seperti ini. Ya, sambil contoh begini. Ya. Anda punya satu dokumen untuk ditandatangani. Anda tandatangani satu dokumen. Ya. Kemudian suatu ketika Anda punya dokumen, ya, ada 100 dokumennya. Ya, masing-masing harus Anda tandatangani. Artinya ada 100 lembar dokumen Anda tandatangani. Artinya Anda harus tandatangan 100 kali. Ya. Nah, tandatangan satu dokumen dengan tandatangan 100 dokumen pasti butuh waktu yang lama 100 dokumen daripada satu dokumen. Dan tentu saja Anda pasti capek menandatangani 100 dokumen. Oke, bisa terima ya? Ya. Nah, ketika itu terjadi, ya, maka ya, Anda butuh waktu yang lama untuk menandatangani 100 dokumen, apalagi 1000, lebih lama lagi. Apalagi dokumennya 10.000, lebih lama lagi. Ya, dan capek Anda menandatangani itu. Ya. Untuk tandatangan digital sama. Ya. Untuk tandatangan digital sama. Anda menandatangani message atau data dengan ukuran ya, 100 byte, ya, itu jauh lebih cepat daripada ya, message dengan ukuran ya, 100 kilobyte. Dan lebih cepat lagi, ya, 100 kilobyte ini dibandingkan dengan 10 megabyte. Ya, gitu ya. Jadi semakin besar ukuran message-nya, maka waktu komputasi Anda untuk menjalankan fungsi signing, ya, itu semakin lama, semakin lambat. Ya, karena datanya besar. Sama dengan tadi analoginya dengan tangan konvensional. Semakin banyak lembar yang Anda tandatangani, Anda butuh waktu yang semakin lama. Oke, bisa terima ya? Oke, bisa terima? Nah, di tantangan digital ada satu cara, ya, ya, untuk mengatasi ya, keterlambatan atau waktu proses untuk ya melakukan algoritma signing ya supaya tidak lama untuk berbagai macam ukuran dari message ya, 100 kilobyte, 100 megabyte, ya, 100 gigabyte, ya, waktu komputasinya sama. Gimana caranya? Ya, dokumen yang Anda akan masukkan ke fungsi signing, ya, terlebih dulu Anda masukkan ke fungsi hash. Ya, fungsi hash. Jadi message atau dokumen berapapun ukurannya, ketika kita masukkan ke fungsi hash, ya, akan dikonversi oleh fungsi hash menjadi ya digest, bilangan random dengan ukuran yang
fix. Contoh MD5, ya, berapapun ukuran message-nya akan dirubah menjadi bilangan random ukurannya 128 bit. Ya, 100 kilobyte, 10 megabyte, 100 megabyte, 1 gigabyte, pasti akan dikonversi menjadi 128 bit untuk MD5. Ya, untuk SH256 akan dikonversi menjadi 256 bit. Fix. Ya, fix ukurannya. Tidak berubah-ubah. Nah, setelah itu baru ditandatangani. Nah, cara ini cara yang lebih efisien. Cara yang lebih efektif. Sehingga algoritma signing ini ya tidak akan bergantung dari ukuran message. Ya, karena ukuran message berapapun ya dikonversi oleh fungsi hash menjadi digest dengan ukuran tertentu, fix. Oke ya, baru setelah itu ya signature dan message dikirim bersama-sama oleh pengirim ke penerima untuk diverifikasi. Nah, sama untuk memverifikasinya adalah message harus di hash dulu, ya, dengan catatan fungsi hash yang dipakai oleh penerima harus sama dengan fungsi hash yang digunakan oleh pengirim. Kalau pengirim pakai MD5, maka penerima juga harus MD5. Ya, baru diverifikasi. Gitu ya. Sama, kalau tidak pakai fungsi hash, apa yang terjadi? Ya, fungsi verifikasi ini akan bergantung dari besar kecilnya message. Sama dengan kita. Ya, ada 100 dokumen yang ada tanda tangannya. Bagaimana cara ngeceknya? Dicek satu persatu, butuh waktu lama. Nah, kalau di tanda tangan digital ada hash, ya, fungsi hash. Dirubah dulu menjadi digest, baru diverifikasi. Nah, dengan cara seperti ini, ya, maka waktu komputasi untuk signing maupun verifikasi konstan. Ya, tidak bergantung lagi dari ya, panjang pendeknya message. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada komentar? Silakan. Bisa diterima? Oke. Oke ya. Halo, masih bisa diterima suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang layanan yang dihasilkan dari tanda tangan digital. Ya. Tanda tangan digital itu ketika Anda menerapkannya, ya, Anda akan mendapatkan 4 persyaratan keamanan sekaligus. Yang pertama, message confidentiality. Ya, jadi kerahasiaan pesan, ya, itu Anda dapatkan. Message authentication, autentikasi pesan otomatis Anda dapatkan. Message integrity, keutuhan dari message pasti Anda dapatkan. Dan non-repudiation, tindakan penyangkalan. Ya, akan tercegah tindakan untuk penyangkalan. Si A yang merasa tidak pernah mengirimkan message, si B tidak merasa pernah menerima message. Ini bisa dibuktikan dengan tanda tangan digital, sehingga baik sebagai pengirim maupun penerima, ya, tindakan penyangkalan ini bisa dicegah, bisa dibuktikan, ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk tindakan menyangkal bahwa si A, si B pernah mengirim pesan atau si A, si B pernah menerima pesan. Gitu ya. Jadi 4 persyaratan keamanan ini ya sekaligus akan dipenuhi ya kriterianya oleh tanda tangan digital. Ya, kita ambil contoh. Ya, kriteria yang pertama, message authentication. Ya. Tanda tangan digital ini ya beda dengan tanda tangan konvensional. Ya, Anda bisa membuktikan ya keaslian dari message. Ya, jadi ketika Alice mengirimkan message ditandatangani oleh private key-nya Alice, ya, kemudian dikirim message dan tanda tangan itu, ya, maka akan bisa dibuktikan oleh penerima melalui algoritma verification. Message yang diterima dari Alice dan tanda tangan yang diterima dari Alice dimasukkan ke fungsi verification bersama-sama dengan public key-nya Alice. Outputnya valid, artinya kalau valid, message-nya benar, tanda tangannya benar, public key-nya miliknya Alice. Ya, itu artinya bahwa message yang diterima oleh Bob adalah memang berasal dari Alice
dan tidak mengalami perubahan selama transmisi. Ya, jadi keutuhan dari message ya, akan didapatkan. Nah ini sekaligus akan didapatkan. Kalau message-nya mengalami perubahan, ya, waktu diterima oleh penerima, maka ketika dimasukkan ke fungsi verifikasi, pasti hasilnya invalid. Meskipun signature dan public key-nya itu miliknya Alice, tapi message-nya tidak sama dengan yang dikirim oleh Alice, pasti hasil ya, verifikasinya adalah invalid, error, atau salah. Gitu ya. Ya, jadi sekaligus ya, dengan penerapan tanda tangan digital itu memastikan menjamin ya keutuhan dari message. Gitu ya. Yang ketiga, ya, digunakan untuk mencegah tindakan penyangkalan. Ya, tempoh hari sudah pernah kita bahas. Tindakan penyangkalan ini ya, harus melibatkan pihak ketiga yang dipercaya oleh semua user, semua pengguna. Sambil contoh pengguna Alice, ya, user Alice dan user Bob. Ya. Gimana caranya supaya bisa mencegah non-repudiation? Maka kita butuh trusted third party, pihak ketiga yang dipercaya oleh Alice dan Bob. Nah, ketika Alice ya, komunikasi dengan Bob, ya, maka komunikasi itu harus melalui trusted third party. Ya, sambil contoh Traveloka, ya, kemudian Shopee Pay, Shopee ya, kemudian transaksi melalui perbankan, ya, itu semuanya ya melalui sistem perbankan, melalui sistem e-commerce. Ya, caranya gimana? Alice kirim informasi atau message ke Bob tujuannya. Ya, maka message ditandatangani oleh private key-nya Alice, ya, message dan signature dari Alice dikirim dulu ke trusted third party, ya, pihak ketiga. Setelah itu pihak ketiga tidak langsung memforwardnya ke Bob, ya, dicek dulu kevalitannya, ya, oleh transaksi center dicek, ya, menggunakan public key-nya Alice. Jadi message dan signature dari Alice diverifikasi oleh trusted third party menggunakan public key-nya Alice. Hasilnya harus valid. Kalau tidak valid berhenti, ya, gagal komunikasinya. Harus valid, ya, hasil verifikasinya harus valid. Nah, ketika valid, ya, selanjutnya oleh trusted third party, ya, ditandatangani oleh trusted third party menggunakan private key-nya trusted third party. Ya, selanjutnya message tadi yang berasal dari Alice, ya, dan signature yang ditandatangani oleh trusted third party dikirim ke Bob. Nah, Bob setelah itu memverifikasi message, ya, dan tanda tangan dari trusted third party, ya, menggunakan algoritma verification, menggunakan public key-nya trusted third party. Jika hasilnya adalah valid, ya, maka Bob yakin bahwa informasi itu yang membuat dari Alice, ya, berasal dari mana? Dari trusted third party. Ya, karena hasil verifikasinya valid. Gitu ya. Nah, ketika Alice ini menyangkal, ya, dia pernah ngirim ke Bob, maka Bob bisa, ya, komplain ke trusted third party dan bisa membuktikan. Karena trusted third party, ya, trusted center, ya, itu punya lognya, ya, punya lognya transaksi antara Alice dan Bob. Dicari database lognya, ketemu. Nah, Alice tidak bisa menyangkal, ya, karena bisa dibuktikan oleh trusted center. Demikian pula ketika Bob menyangkal menjadi penerima, ya, Alice bisa membuktikannya melalui trusted center. Ya, trusted center punya log, ya, punya database transaksi Alice ke Bob. Nah, itu bisa dibuktikan melalui tantangan digital yang dilibatkan ketika transaksi itu terjadi. Nah, ini sekaligus, ya, dengan penggunaan tantangan digital, ya, fitur keamanan non-repudiation, ya, otomatis bisa didapatkan. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak.
belum ada. Nah, yang terakhir, ya, persyaratan keamanan yang keempat juga akan didapatkan ketika menerapkan tanda tangan digital, yaitu kerahasiaan. Dengan cara ya, integrasi atau kolaborasi dengan enkripsi-dekripsi. Ya, jadi message setelah ditandatangani oleh Alice, dienkripsi dulu oleh public key-nya Bob. Ya, dienkripsi dengan menggunakan public key-nya Bob. Hasilnya, ya, message dan signature dalam keadaan terenkripsi, ya, dikirim ke Bob. Oleh Bob didekripsi dulu, ya, untuk mendapatkan M dan signature aslinya. Baru setelah itu di verifikasi. Nah, dengan cara seperti ini, ya, maka ya, penggunaan tanda tangan digital sekaligus ya bisa mendapatkan fitur keamanan confidentiality. Nah, jadi 4 ya tadi ya. Ya, message authentication, message integrity, non-repudiation, dan confidentiality. Ya, jadi nanti kalau di UAS ada pertanyaan, silakan dijawab seperti yang kita bicarakan saat ini. Sekarang kita bahas algoritmanya. Ada 4 nanti yang kita bahas. RSA, LGAMAL, SNOR, dan DSS. Ya, signature standar. Oke. Empat-empatnya prosesnya sama, ada 3 fase, sama dengan enkripsi dekripsi. Yang pertama pasti key generation, pembangkitan key. Nah, untuk key generation sama dengan prosedur di RSA. Prosedurnya sama. Ya. Kalau RSA berarti prosedurnya adalah ya, pilih 2 buah bilangan prima P dan Q. Ya, kemudian ya, pilih secara acak ya, komponen public key E. Setelah itu hitung ya, D. Ya, di mana D adalah inverse perkalian dari E. Barulah public key-nya adalah ya, N dan E, sedangkan private key-nya adalah N dan D. Itu untuk RSA. Untuk LGAMAL, ya seperti kemarin minggu yang lalu, pilih bilangan prima P. Kemudian cari primitive root dari P. Ya, primitive root-nya adalah E1 kemarin ya. Setelah itu pilih secara random D. Setelah itu hitung E2, di mana E2 sama dengan E1 pangkat D modulus P. Maka public key-nya adalah ya, E1, E2, dan P. Sedangkan private key-nya adalah D. Gitu ya, seperti kemarin ya. Ya, jadi untuk key generation, nah baru setelah itu, ya, fase yang kedua adalah signing. Ya, signing. Ya, pilih message sebagai pengirim. Masukkan ke fungsi signing, ya. Kemudian gunakan private key. Outputnya adalah signature. Fase yang ketiga adalah verification. Verifikasi tanda tangan digital. Tanda tangan digital dan message yang diterima dari pengirim dimasukkan ke fungsi verification menggunakan public key-nya pengirim. Outputnya adalah valid atau invalid, true atau false. Gitu ya. Nah, ini konsepnya. Ini yang RSA. Ini yang RSA. Singkat cerita, ya singkat cerita, Alice dan Bob sudah punya ya pasangan key. Ya. Alice punya pasangan key private key, public key. Bob punya private key dan public key. Ya. Kemudian public key-nya di-share ke kedua belah pihak. Ya, Bob punya public key-nya Alice punya public key-nya Bob. Kalau Alice sebagai pengirim, maka Alice ya memilih message, ya, kemudian menggunakan private key Alice untuk menandatangani message. Caranya adalah ya, komputasi M pangkat D modulus N. Ya, kebalikannya cryptosystem. Kalau cryptosystem kan M pangkat E, yang ini M pangkat D. Ya, karena pakai private key. M pangkat D modulus N hasilnya adalah signature. Kemudian signature dan message dikirim oleh Alice ke Bob. Signature yang diterima dari Alice oleh Bob ya, menggunakan public key Alice ya, dikomputasi menggunakan ini
S pangkat E modulus N. Ya, hasilnya adalah M aksen. M yang diterima dari Alice ya oleh Bob dibandingkan. Ya, dibandingkan dengan hasil komputasi S pangkat E modulus N. Jika hasilnya sama, valid, ya signature-nya. Jika tidak sama, invalid. Ya, jika sama, true. Jika tidak sama, false. Jika true, diterima. Ya, message-nya oleh Bob. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diterima? Halo? Oke. Oke ya. Ada yang tanyakan? Ada? Halo? Halo, ada yang tanyakan? Halo, halo? Masih belum, Pak. Masih belum? Masih belum ya? Oke. Nah, ini masih punya kelemahan. Kelemahannya adalah M pangkat D modulus N, waktu komputasinya bergantung dari besar kecilnya ukuran dari M. Demikian pula dengan S pangkat E modulus N, masih bergantung dari besar kecilnya signature, ya, yang berasal dari M tadi. Nah, untuk itu, ya, untuk efisiensi, ya, kita gunakan digest yang tadi, ya, tadi Anda pelajari di depan tadi. Ya, jadi M sebelum masuk ke M pangkat D modulus N, kita hash dulu. Jadi M masuk dulu ke fungsi hash, ya, menjadi digest ya, dengan ukuran yang fix tergantung algoritma fungsi hashnya. Baru setelah itu dipangkatkan dengan D modulus N. Gitu ya. Jadi ini akan ya, menghasilkan komutasi yang konstan. Ya, tidak lagi bergantung dari ukuran M. Outputnya sama, S dan M. Setelah itu S dan M dikirim ke Bob. Ya, S masuk ke komutasi ini, S pangkat E modulus N, sedangkan M sebelum dibandingkan dimasukkan dulu ke fungsi hash. Catatan, fungsi hashnya harus sama dengan yang digunakan oleh Alice. Kemudian dibandingkan D dengan D aksen. Jika sama true atau valid, jika tidak sama invalid. Nah, ini dipakai untuk mengatasi jika ukuran dari M-nya ya ada yang besar, ada yang kecil, ya, supaya tidak menghasilkan waktu komputasi yang lama, ya, maka M sebelum dikomputasi dimasukkan dulu ke fungsi hash. Nah, ini contoh perhitungannya. Ya, sama dengan yang kemarin yang Anda pelajari enkripsi, tinggal dibalik key-nya saja. Nah, ini contoh misalnya, ya, Alice dan Bob sepakat memilih P823, kemudian key 953, sama-sama bilangan prima, dihitung N, ya P kali Q, kemudian dihitung Vn, ya P-1 kali Q-1, ya 822 kali 952, ketemu ini, dipilih E, ya di mana E harus relatif prima, ya dengan Vn, ya ketemulah 313, ya kemudian dicari D, ya inverse perkalian dari E, ketemu ini. Nah, setelah itu, ya public key-nya adalah 313E dan N, sedangkan private key-nya adalah 16009 dan N 78319. Alice sebagai pengirim, ya Alice menyiapkan message-nya ini 19070, ya maka signature-nya adalah ya, 19070 pangkat D, pangkat private key, bukan pangkat E. Kalau E berarti enkripsi, kalau tantangan digital pangkatnya adalah pangkat D. 16009 modulus N. Ketemulah 210625. Ya, sampai di situ oke. Nah, setelah itu ya signature dan message dikirim ke Bob. Ya, dikirim ke penerima. Nah, ketika penerima menerima ya signature dan message, ya, signature-nya adalah ini 210625, message-nya adalah 19070, ya, dihitung M aksen, yaitu ya S pangkat E, 210625 pangkat E, 313, ketemulah 19070, dibandingkan dengan M yang diterima dari Alice. Karena sama,
ya maka hasilnya adalah true atau valid. Ya, oleh karena itu Bob menerima message itu dari Alice. Ya, karena hasil verifikasinya adalah true atau valid. Oke ya, gampang ya. Nah, untuk itu ya Anda nanti gunakan yang model efisien ini. Masukkan dulu ke fungsi hash. Ya, setelah itu hasil digestnya baru Anda komutasi menggunakan ini algoritmanya. D pangkat D modulus N. Di sisi penerima, ya, sebelum Anda bandingkan M dengan hasil S pangkat M modulus N, Anda masukkan dulu ke fungsi hash, baru Anda bandingkan. Ya. Ini dipakai untuk mencegah ya, waktu komputasi yang lama, dikarenakan ya, message ya, panjangnya mengalami perubahan ya, dari pendek menjadi panjang. Oke, catatan. Kalau ada yang tanyakan langsung aja tanyakan. Kalau tidak ada, saya teruskan. Ketika digest ini ditandatangani sebagai ganti dari message itu sendiri, ya, maka ya tantangan digital RSA itu sekarang tidak bergantung lagi ke panjang kecilnya message, tetapi bergantung dari ya fungsi hash. Kalau MD5 128 bit, ya, kalau SLA 160 bit, SLA 256 bit. Ya, jadi itu pun bitnya tidak panjang, ya, hanya ratusan bit saja. Ya. Anda memilih fungsi hash yang kuat, jangan pakai yang lemah. MD5 sudah lemah, ya, Anda mulai tinggalkan MD5. Ya, sekarang rekomendasinya adalah SLA 256. Gitu ya. Algoritma yang kedua, Elgamal. Caranya sama. E-generation sama dengan yang Anda pelajari kemarin. Ya, prosedurnya kemarin adalah pilih bilangan prima P, ya, hitung primitive root, ya, E1, ya, kemudian pilih D, private key, hitung E2, ya, E1 pangkat D modulus P, baru public key-nya adalah E1, E2, dan P, private key-nya adalah D. Gitu ya. Nah, private key dipakai oleh Alice untuk tanda tangan. Sama dengan kemarin ada dua, kemarin kan ada dua ciphertext, kalau di sini ada dua signature. Yang pertama E1, R, dan P, ya masukkan ke fungsi F1 modulus P. Yang kedua adalah message D, R, P, dan S1 masuk ke fungsi F2. Ketemulah S1, S2. S1, S2 dan M message ya dikirim ke Bob ya untuk diverifikasi. S1, S2, E2P masuk ke fungsi F3 modulus P, E1, M, dan P masuk ke fungsi F1. Jadi fungsi F1 ini dipakai untuk signing maupun untuk verifikasi. Ya, jadi total ada 3 fungsi, F1, F2, dan F3. Baru setelah itu hasilnya dibandingkan. Ya, jika sama, ya berarti verifikasinya valid, jika tidak sama, invalid. Gitu ya, ya sama dengan yang kemarin Anda pelajari. Untuk key generation. Nah, sedangkan untuk verifikasi ini, ya, dan signing ini, ya, lengkapnya ini. Ya, jadi jangan lupa ini private key. Kalau yang kemarin kan public key. Ya, yang ini private key D. Ya, ada dua komutasi untuk menghasilkan S1, S2 ini. S1 pangkat R, R adalah bilangan random yang dipilih oleh Alice sebelum signing, sama dengan yang kemarin. Bilangan random yang dipakai oleh Alice untuk mengenkripsi sebuah message. Kali ini untuk menandatangani sebuah message. Ya, ketemulah S1, sedangkan S2 adalah M1 dikurangi dengan D dikali S1, ya, dikalikan R pangkat 1 modulus B-1 ketemu S2. S1, S2, dan M dikirim ke Bob. Ya, Bob menghitung S1, S2 ya, melalui ini E2 pangkat S1, S1 pangkat S2 modulus P, M masuk ke fungsi ini, S1 pangkat M modulus P, hasilnya V1, V2, V1, V2 dibandingkan, jika hasilnya sama, ya, maka hasil verifikasinya adalah true atau valid. M diterima oleh Bob. Ya, sama dengan kemarin. Ya, rumusnya saja yang beda. Jadi ya, key yang digunakan beda. Ya, sekarang key yang dipakai untuk pengirim adalah private key pengirim. Key yang dipakai untuk penerima atau verifikasi adalah public key-nya pengirim. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan untuk Elgamal?
Oke. So far bisa diterima? Halo? Halo, bisa diterima ya? Bisa, Pak. Oke, ada yang tanyakan? Baik, saya lanjut. Ya, baik RSA maupun El-Gamal masih ada kelemahan. Ya, yang tadi RSA ya itu dikuatkan oleh El-Gamal dengan melibatkan 2 signature. Ya, jadi level keamanannya ya, naik 2 kali lipat, ya, tetapi kompleksitasnya juga naik 2 kali lipat karena ya signature-nya sekarang ada 2, ya, tapi keamanannya kuat. Ya, keamanannya kuat. Gitu ya. Ya, keamanannya kuat. Tapi di sini masih ya bergantung dari message, ya, besar kecilnya komputasi itu. Lama atau cepatnya komputasi masih bergantung dari panjang pendeknya message. Gitu ya. Nah, untuk itu ya ada pengembangan ya untuk tantangan digital El-Gamal ini. Ya, dikembangkan oleh seseorang namanya adalah Schnorr. Ya, namanya adalah Schnorr ini. Ya, dikembangkan oleh Schnorr ya dengan cara menambahkan fungsi hash ini. Nah, jadi ini sama dengan El-Gamal. Ya, sama dengan El-Gamal tetapi ada tambahan hash. Ya, jadi sebelum ya menjadi signature S1 ya output fungsi F1 dimasukkan dulu ke fungsi hash. Gitu ya. Ya, sedangkan di fungsi F2 tidak digunakan modulus P, tapi modulus key. Di mana key ini ukurannya adalah ratusan bit, jauh lebih kecil daripada P. Ya, kalau dihitung dengan modulus key, maka panjang dari S2 juga ratusan, sama dengan panjang ya key. Nah, ya di sini ya panjangnya sama dengan panjang fungsi hash. Ya, akhirnya S1 dan S2 panjangnya adalah ratusan bit. Ya, bukan lagi ribuan bit. Nah, ini jauh lebih cepat waktu komputasinya. Sedangkan di sisi verifikasi, ya fungsi F1 tidak lagi digunakan. Ya, jadi cuma ada fungsi F3 saja. Di mana fungsi F3 ini sudah mengantisipasi ya waktu proses ya yang diakibatkan oleh panjang pendeknya message, yaitu dengan melibatkan fungsi hash yang ini. Catatan ya fungsi hash di verifikasi harus sama dengan fungsi hash di sisi signing. Nah, setelah itu hasilnya dibandingkan. Jika sama ya true atau valid, jika tidak sama invalid. Ya, itu perbaikan dari Schnorr. Kenapa tantangan digital El-Gamal harus diperbaiki? Karena tantangan digital maupun RSA, tantangan digital El-Gamal maupun RSA ada kelemahan. Ini kelemahannya. Ya, yang pertama untuk El-Gamal ya ada 2 fungsi yang dihasilkan ya fungsi F1 dan F2 untuk menghasilkan signature S1 dan S2. Ya, itu waktu komputasinya lama. Dibandingkan dengan RSA ya waktu komputasinya lebih lama, lebih kompleks, tetapi level keamanannya lebih tinggi, 2 kali lipat. Ya. Kemudian, ya, message adalah bagian dari input dari 2 fungsi, yaitu fungsi F1, F2. Ya. Kemudian diverifikasi juga begitu, ya, bagian dari fungsi 1 dan fungsi 3. Ya, problemnya adalah ya, P harus sebesar mungkin, 2048 minimal zaman sekarang. Gitu ya. Nah, rekomendasinya ini 1024, sekarang 2048. Nah, ada kemungkinan bisa dihack untuk El-Gamal ini. Ya, yaitu yang pertama adalah dengan hanya menggunakan key only. Ya, jadi ada pemalsuan tangan digital ya melalui key only. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Ya, if ini kita asumsikan sebagai eavesdropper atau hacker atau attacker. Mendefinikan dulu message, ya kemudian memasukkan tangan alis, ya kemudian ya if memilih atau mencari 2 signature yaitu S1 S2 di komputasi sendiri, ya kemudian dikirim ke penerima,
Ya, dengan harapan penerima bisa memverifikasi secara valid. Nah, itu mudah. Yang kedua adalah dengan ya memilih message atau message yang diketahui. Jadi message-nya diketahui dulu ya, baru setelah itu ditandatangani oleh Alice, hasilnya dikirim ke penerima. Nah, ini mudah dilakukan oleh karena itu SNOR hadir ya untuk mengantisipasi ya dua jenis serangan tadi. Oke, saya terima ya. Tetapi metode SNOR ini masih belum layak digunakan sebagai standar tanda tangan digital. Ya, jadi ini masih belum worth it, masih belum layak ya untuk digunakan sebagai ya standar tanda tangan digital. Gitu ya. Nah, untuk itu ya ini dimodifikasi lagi. Nah, jadi ini dikembangkan lagi ya supaya bisa layak menjadi standar. Nah, ini tanda digital SNOR ya. Ya, secara lengkap ini komputasinya. Ya, M ya bersama-sama dengan S1 pangkat R modulus P, setelah itu di hash keluarlah S1, fungsi F2-nya adalah ini. R ditambah D kali S1 modulus Q ya S2. Kemudian dikirim S1, S2 dan M ke Bob ya dihitung ini ya oleh Bob. M concat dengan S1 pangkat S1, E2 pangkat S2 modulus P, ya, setelah itu dimasukkan ke fungsi hash, ya, S1 dibandingkan dengan V, ya, jika hasilnya sama true, jika tidak sama false. Nah, tadi saya katakan bahwa ini masih belum layak sebagai standar tanda tangan digital untuk implementasi. Ya, maka ada satu usaha lagi untuk memodifikasi SNOR, ya, namanya adalah Digital Signature Standard (DSS). Ini saat ini ya yang digunakan oleh ya, SSL PLS ya untuk menghasilkan tanda tangan digital standar. Ya, kita gunakan untuk SSH, kita gunakan untuk HTTPS, kita gunakan untuk FTPS, ya itu adalah menggunakan ini tanda tangan digital standar. Nah, bagaimana ya caranya? Ya, sama dengan SNOR ya. Hanya melibatkan 3 fungsi. Fungsi F1, fungsi F2, dan fungsi F3. Ya, mirip dengan SNOR. Ya, hampir sama dengan SNOR. Nah, di sini perbedaannya adalah dengan SNOR. Kalau di SNOR tadi, di sini ada fungsi hash. Nah, di sini antisipasi oleh DSS adalah menggunakan modulus key. Jadi setelah dimodulus dengan P yang ribuan bit, hasilnya dimodulus dengan key yang ratusan bit. Ya, sehingga hasilnya adalah S1 ya ukurannya adalah ratusan bit. Yang kedua masuk ke fungsi F2, tapi sebelum masuk ke fungsi F2, message DS dulu. Ya, message-nya DS dulu. Jadi ini lebih efisien. Ya, artinya fungsi F2 tidak bergantung dari ya pendek panjangnya message. Gitu ya. Ya. Hasilnya sama dengan SNOR, S1, S2 dan M dikirim ke penerima, ya setelah itu S1, S2, S1, E2, PI, dan hash dari message dimasukkan ke fungsi F3 dengan modulus P dilanjut dengan modulus Q. Setelah itu hasilnya dibandingkan. Ya, jadi ini yang versi terakhir yang saat ini kita implementasikan, ya, rekomendasi ya untuk kita implementasikan ya ke sistem yang melibatkan tanda tangan digital ya. Varian dari RSA. Ya, hingga saat ini yang direkomendasikan. Ya, ini detailnya. Ya, DSS E1 pangkat R modulus P modulus Q HM ya, message di hash ditambah DS1 pangkat kali R pangkat 1 modulus Q. Ya, S1, S2 dan M dikirim ke Bob. Ya, kemudian oleh Bob S1, S2 dan M dimasukkan ke fungsi F3 ini fungsinya. Ya, V dan S1 dibandingkan, ya hasilnya ada 2 opsi, true atau false, valid atau invalid. Jika valid, message-nya diterima, jika tidak valid, invalid, ya maka message-nya ditolak. Gitu ya. Nah, DSS inilah yang diadopsi oleh National Institute of Standards and Technology ya sebagai standar untuk implementasi ya secara komersial, baik untuk e-commerce, untuk transaksi online perbankan ya
atau transaksi ya yang lainnya yang membutuhkan verifikasi, autentikasi yang melibatkan tantangan digital. Ini per 1994 ya, DSS diadopsi hingga sekarang. Ya, gitu ya. Jadi sama, ya rekomendasinya adalah bit dari modulus yang dipakai segede mungkin. Sekarang rekomendasinya 2048 bit. Ya. Ada dua bilangan prima P dan bilangan prima Hi. Catatan bilangan prima P ribuan bit, bilangan prima Hi ratusan bit. Gitu ya. Nah, ini perbandingan antara DSS dan RSA. Komutasi DSS ya lebih cepat daripada RSA. Ya, karena di DSS menggunakan modulus Q, sedangkan di RSA menggunakan modulus P. Ya, sehingga jauh lebih cepat. Meskipun setidaknya dihasilkan 2. Tapi DSS bisa menghasilkan waktu komputasi yang jauh lebih cepat daripada RSA. DSS dibandingkan dengan Elgamal, sama. DSS masih lebih cepat komputasinya. Hasil signature-nya lebih pendek daripada Elgamal, sehingga waktu komputasi maupun waktu transmisi jauh lebih cepat DSS. Dan DSS sudah melibatkan digest, fungsi hash. Ya. Hasil dari komputasi signing dan verification tidak bergantung lagi dengan panjang pendeknya message. Ya. Tapi Elgamal masih bergantung dari panjang pendeknya message. Nah, sekarang variasi dan aplikasi yang digunakan untuk implementasi tantangan digital, ya, diantaranya adalah, ya, sekarang sudah mengalami variasi macam-macam. Ya, diantaranya adalah ini, timestamp signature. Jadi tantangan digital ya, yang dikombinasikan, diintegrasikan dengan waktu, ya, waktu transaksi. Ya, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Ya, untuk apa? Untuk menghindari ya, attacking. Yang mana attackingnya? Message replay. Ya, replaying attack. Nah, gitu ya. Jadi ada tambahan timestamp. Ya, jika tantangan digital ini kita libatkan timestamp, maka keluarlah ya, hasil verifikasi atau hasil varian dari tantangan digital standar, yaitu timestamp signature. Ada juga yang tantangan digital ya, yang menyembunyikan atau merahasiakan ya siapa yang menandatangani sebuah message, gitu ya. Jadi untuk kerahasiaan privasi dari pengirim ya bisa kita blind signature-nya. Oh, si A, si B, si C ya nggak tahu ya siapa dia yang tantangan itu. Yang jelas tantangan itu adalah valid. Nah, ini ya aplikasi atau varian dari tantangan digital standar. Ya, jadi kadang-kadang kita butuh dokumen yang kita tidak perlu tahu ya siapa yang menandatangani itu. Ya. Yang penting adalah tantangan itu ketika dicek melalui fungsi verification valid. Ya. Untuk apa? Untuk ya memberikan ini ya atau memproteksi data privasi dari signer, ya, dari pengirim. Misalnya dipakai untuk transaksi di rumah sakit. Oh, ada pasien, ya, sakitnya kritis, gitu ya, misalnya. Nah, supaya tidak semua orang ini tahu, ya, maka pasien ini disembunyikan jati dirinya. Kita bisa melibatkan blind signature, misalnya begitu. Jadi ada timestamp signature, ada blind signature. Nah, ini saat ini sudah booming, sudah hot issue, timestamp signature ini dan blind signature. Kemudian beberapa aplikasi yang melibatkan tantangan digital, diantaranya adalah IP security yang Anda gunakan untuk ya untuk keamanan jaringan di layar network. Ya, SSL TLS Anda gunakan untuk keamanan jaringan di layar transport. Ya, karena tantangan digital inilah ya, Anda bisa mengimplementasikan SSH, HTTPS, ya, TLS, dan ya, sistem keamanan yang lainnya, termasuk email, ya, SMIME, yaitu melibatkan tantangan digital. Nah, untuk
mencegah terjadinya replay attack, ya, Anda bisa menerapkan yang ini, timestamp signature. Untuk mencegah terekspos-nya, ya, pengirim, ya, namanya siapa, alamatnya apa, alamat emailnya apa, Anda boleh melibatkan blind signature. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan, Adik-adik? Silakan ditanyakan. Bisa diterima? Halo, bisa diterima? Bisa, Pak. Ya, ada yang tanyakan? Yang lain? Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya? Yang lain? Nggak ada? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, saya kira cukup. Ya, nanti bahan dari UAS sampai di sini, ya, sampai pembahasan kita hari ini. Ya. Jika ada yang tanyakan, silakan. Saya tunggu dulu. Jika tidak, bisa saya tutup perkuliahan kita, ya, sore hari ini. Nggak ada ya? Jadi kalau nggak ada, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak, Prof. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Setelah itu, Terima kasih Ya, banyak, Bapak. Selamat sore. apa? Apa, Mas? Halo? Nggak ada? Ya, wes. Setelah ini saya switch ya absensinya ke kelas LJ. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Ya. Ada yang tanya kan? Nggak ada ya? Ya, baik. Ini absensinya saya switch sekarang ya ke LJ. PJJ silakan, sudah absen semua ya. Nah, sekarang saya tutup PJJ, ya, kemudian saya pindah ke LJ. Oke, sekarang LJ saya buka presentasinya, presentnya. Sebentar. Hari Senin. Oke, LJ silakan absen mulai dari sekarang. Oke, silakan LJ absen. Ya, selesai ya. Ya. Baik, silakan boleh logout. Tapi jika ada yang tanyakan, silakan kita disampaikan. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.